Rohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Indra Hermawan dan rekan saya Nabil Abdul Rizky ingin mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi eh, oleh dosen Pak Ali Muhammad Eskom Mkom ya dengan judul teknologi 5G dampaknya terhadap jaringan dan internet di masa depan. Ya, baik. Untuk teknologi 5G akan disampaikan oleh rekan saya Mas Nabil Abdullah Rizky. Ya, baik. Apa itu teknologi 5G? Teknologi 5G adalah standar jaringan seluler generasi kelima yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan koneksi, mengurangi latensi, dan memperbesar kapasitas koneksi antar perangkat dengan kecepatan yang dapat mencapai 10 gigabytes per second. 5G juga memungkinkan pengguna untuk mengunduh file dalam hitungan detik, melakukan panggilan video dengan kualitas tinggi tanpa gangguan, dan mendukung video reality dan augmented reality secara real time. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang 5G, kita mundur ke evolusi jaringan seluler yaitu ada 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G. Oke, teknologi nirkabel 1G. Sesuai namanya, 1G merupakan generasi pertama pada teknologi seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan Telepon pada tahun 1780-an dan diselesaikan pada tahun 1990-an. Baru kemudian di wilayah Jepang dan sebagainya, teknologi jaringan 1G dapat tersebar secara luas. Secara teknis, 1G beroperasi dengan menggunakan sistem analog umum yang dikenal dengan AMPS, Advanced Mobile Phone Service, di mana hanya memiliki kecepatan maksimum 2,4 kbps. 1G hanya dapat dipakai untuk melakukan panggilan telepon, itu pun dengan kualitas yang buruk, boros baterai, dan tidak terenkripsi, sehingga percakapan pun dapat disadap dengan menggunakan pemindai radio. Oke, lanjut. 2G. Teknologi jaringan seluler generasi kedua ini bisa dibilang menjadi awal kelahiran teknologi digital. Bila pada 1G menggunakan jaringan analog, maka di 2G ini sudah menggunakan jaringan digital. 2G pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an dan akhir tahun 1990-an di Finlandia oleh Radio Linja pada tahun dengan mengimplementasikan teknologi GSM, Global System for Mobile Communication, berbasis teknologi TDMA, Time Division Multiple Access. Kehadiran 2G pada saat itu menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Apabila 1G hanya melakukan panggilan telepon, maka 2G terdapat beberapa fitur, antara lain bertukar SMS, pesan bergambar, dan suara yang lebih jernih. Bahkan dalam perkembangan 2G pun kemudian berevolusi menjadi 2,5G dengan GPRS dan 2,75G dengan 8G, di mana kecepatan maksimal mencapai 473 kbps. 3G, teknologi penerus 2G ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1990-an dan berkembang pada tahun 2000-an oleh operator asal Jepang. 3G hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu. Teknologi ini sanggup menghantarkan kecepatan data yang lebih cepat dari generasi sebelumnya dengan kecepatan mencapai 2 Mbps. Dengan hadirnya 3G, masyarakat di seluruh dunia sudah dapat menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video dan musik, berbagi data hingga telekonferensi. Oke, masuk ke 4G. Kebutuhan akan layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan 3G dinilai tidak cukup. Maka dari itu, guna membuat penggunaan layanan internet semakin nyaman, lahirlah 4G. Teknologi ini pertama kali luncur pada tahun 2010. Era 4G bisa dibilang sebagai lahirnya industri konten kreatif dengan kecepatan
LTE hingga 1000 Mbps pada awal peluncuran pada evolusinya. 4G menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online tanpa lag, dan waktu upload dan download yang lebih singkat. Tak hanya itu, 4G pun membuat proses komunikasi jadi lebih lancar dengan video conference serta memunculkan lebih banyak startup digital. Teknologi 4G LTE pertama kali diuji coba di Indonesia oleh Telkomsel pada tahun 2013, bertempat di Pulau Bali, kemudian diluncurkan secara komersial pada akhir 2014. Oke, kita lanjut lagi ke teknologi 5G. 5G lahir sebagai sebuah jawaban atas sebuah koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan, karena sejumlahnya perusahaan dengan ekosistem mobile saat ini berkontribusi saat, dan berupaya agar 5G dapat dinikmati oleh masyarakat dunia. Sebagaimana halnya, teknologi jaringan penerus sudah pasti 5G memiliki kemampuan lebih canggih dari 4G, antara lain secara teori dapat mencapai data rate hingga 20 kali lebih cepat, latensi 10 kali lebih rendah, jumlah koneksi density 10 kali lebih banyak dari 4G, sehingga penggunanya tidak hanya untuk pemenuhan layanan mobile, broadband untuk konsumen, namun juga untuk industri 4.0. Ada belum contoh use case untuk konsumen seperti VR, AR, dan cloud gaming. Kemudian sejumlah contoh use case untuk industri, diantaranya ada AR, VR for industry maintenance, smart sovereignty, smart factory, remote controlling machinery, remote surgery, drone surveillance, smart seaford, dan masih banyak lagi. Kecepatannya bisa hingga 1 Gbps. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya ya. Yang selanjutnya adalah keunggulan teknologi 5G ya. Teknologi 5G ini kecepatan hingga 10 sampai 100 kali lebih cepat dari 4G, latensi sangat rendah atau hampir tanpa jeda, mendukung jutaan perangkat sekaligus. Jadi kalau kita pakai 5G ini, kalau kita hotspotan, tidak akan merasakan lag, loading dan lain sebagainya. Kemudian mendukung inovasi real time seperti AR atau VR atau virtual reality dan kendaraan otonom. Ya, kendaraan otonom adalah kendaraan tanpa pengemudi. Jadi dilakukan oleh AI dan robot. Kemudian dampak terhadap internet. 5G ini memungkinkan internet berkecepatan ultra tinggi, streaming tanpa lag, cloud gaming, dan interaksi realitas virtual yang lebih lebih lancar. Dunia digital akan menjadi lebih terhubung dan cerdas. Kemudian dampak terhadap infrastruktur jaringan. Ya, 5G ini menuntut modernisasi besar-besaran seperti peningkatan densitas base station atau BTS, peningkatan jaringan core, dan adopsi edge computing untuk mengatasi kecepatan luar biasa, latensi sangat rendah, dan kapasitas masifnya. Jadi 5G ini menuntut pembangunan eh, tower-tower ya, agar agar lebih tercakup semuanya. Kemudian revolusi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, ada kelas virtual atau Zoom dan virtual reality. Di bidang kesehatan, telemedicine dan operasi jarak jauh. Jadi kita bisa berobat lewat HP ya dengan hanya mencet-mencet HP gitu ya. Kemudian di bidang transportasi, kendaraan otonom ya. Jadi kita ada mobil tanpa pengemudi ya. Jadi karena mobilnya tanpa pengemudi, yaitu eh, kita mobil itu membutuhkan jaringan yang sangat cepat ya agar semuanya lancar ya. Kemudian apa sih tantangannya ya? Yang pertama adalah biaya infrastruktur tinggi ya. Jadi untuk 5G ini membutuhkan tower-tower yang besar, sumber daya manusia yaitu membutuhkan biaya yang sangat tinggi ya. Kemudian isu keamanan dan privasi data ya, ya ini cyber security. Jadi ya kalau kita jaringan sangat cepat, yaitu bisa eh bisa ada hacker gitu yang bisa gitu, karena jaringannya sangat cepat. Kemudian keterbatasan jangkauan di area terpencil ya. Jadi tidak semua daerah itu menjangkau jaringan 5G di pedesaan mungkin
belum ada karena towernya belum dibangun gitu ya. Kesiapan perangkat dan regulasi. Ya, jadi eh, membutuhkan perangkat yang mendukung jaringan 5G juga dan juga regulasinya itu ya di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang di pedesaan mementingkan jaringan 4G ya. Tapi menurut saya lebih baik ya pakai jaringan 4G tapi merata di setiap daerah daripada jaringan 5G tapi di pedesaan tidak ada jaringannya sama aja. Kemudian masa depan internet dengan 5G. 5G akan bersinergi dengan AI dan LOT menuju era Internet of Everything. Kota pintar, mobil tanpa pengemudi, dan otomatisasi rumah akan menjadi hal umum ya. Jadi akan bekerja sama dengan AI ya ke depannya untuk 5G ini. Kemudian data global dan adopsi 5G. Ya, untuk pada tahun 2030 lebih dari 75% populasi dunia diperkirakan akan menggunakan 5G. Negara seperti Korea Selatan, China, dan AS memimpin dalam infrastruktur 5G. Di bawah adalah grafiknya tuh. Eh, yang paling rendah adalah Meksiko ya. Yang paling tinggi adalah Korea Selatan. Ya, kesimpulannya apa? 5G bukan sekedar peningkatan kecepatan, melainkan revolusi dalam ekosistem digital global. Dengan 5G, dunia menuju masa depan yang lebih cerdas, efisien, dan terhubung. Eh, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, kita dari kelompok ini mengucapkan permintaan maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Apabila ada pertanyaan, bisa DM saya atau lewat WhatsApp. Oke. Ya.